Selamat malam, bertemu lagi kita di KKR Net Pelayanan Belia Daerah Kyulo. Pada saat ini saya ingin membawa kamu semua untuk memuji Tuhan melalui lagu-lagu pujian dalam buku LPMI yang bernomor 14, bertajuk Ada Tempat Diam Teduh. Seterusnya kita akan memuji nama Tuhan dalam buku LPMI di nomor 57, Sudahkah Darahmu Yesus. Shalom, saat ini saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu tema kita, Amazing Grace.
Mari kita nyanyikan sama-sama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to bear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the how I first believed. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, amazing grace. Pada masa ini saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas hari yang Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini berkatilah program kami yang kami akan langsungkan ya Tuhan. Berkati juga kepada pendengar-pendengar yang berada di mana sekalipun mereka pada ketika ini ya Tuhan. Biarlah mereka dapat mendengar dengan baik dan dapat memahami
pelajaran pada malam ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saya juga berdoa terutama sekali kepada pembicara kami. Antarlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin dia dalam khotbah dia pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat malam kepada kita semua. Malam ini adalah pelajaran yang kelima sudah ya. Jadi pelajaran yang kelima ini dia bertajuk Duta-Duta Perdamaian. Tetapi sebelum kita memulakan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga kami sepanjang hari ini. Dan pada malam ini Tuhan, kami sementara kami mempelajari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu kami boleh mendengar dan boleh kami jadikan dalam pedoman hidup kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami sebagai orang yang berdosa. Bagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Tuhan, doa ini saya serahkan dalam nama-Mu, Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Oke, hari ini adalah pelajaran yang kelima sudah, yang bertajuk Duta-Duta Perdamaian. Ayat tema kita terdapat dalam 2 Korintus 5 yang mengatakan bahwa Tuhan telah memberi komited kepada kita untuk menjalankan perdamaian Dia. Pertama kepada Tuhan dan kemudian kepada orang lain. Malam ini mari kita tumpukan sepenuh perhatian kita dalam ayat 20 hingga 21. Kita akan meluangkan masa untuk mempelajari di mana mereka menerima pengampunan dan kehidupan mereka berubah sepenuhnya disebabkannya. Jadi kita mulakan dengan soalan di sini dan apakah itu pengampunan? Sebelum itu saya baca dulu di sini. Kita telah berbincang banyak mengenai pengampunan dan soalnya adalah apakah pengampunan itu bukanlah alasan, dia bilang. Jadi manusia suka dengan alasan yang susah. Dan mari kita ubah pemikiran kepada positif, yaitu sukses. Soalan seterusnya berkata begini, apakah pengampunan itu? Dia bilang, bukanlah alasan. Pasti boleh mengampuni, tetapi kenapa harus mengampuni? Dan lagi, Allah sendiri telah menawarkan kita pengampunan dan kita telah pun diampuni. Dan di sini tidak alasan untuk tidak mengampuni. Dan dibilang lagi di sini mengatakan, kenapa mengampuni? Bilang, sama seperti Tuhan mengampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya, bagaimana Tuhan mengampuni kita, begitu juga kita mengampuni sama kita. Dan mari kita baca dalam ayat dalam Alkitab, yaitu Matius 6 ayat 15. Oke. Ayat ini berkata begini, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dia bilang. Jadi kita harus mengampuni. Ingat, kekerasan hati dan keegoan kita untuk tidak memberi ampun, tidak membuka lengan selebar-lebarnya kepada orang yang patut menerimanya. Dan ini bermaksud sama seperti kita minum racun dan berharap orang lain yang akan mati di belakang sini. Jadi, orang yang tidak mengampuni lebih sengsara daripada mereka yang tidak diampuni di belakang sini. Jadi,
Soalnya mesti ada yang di antara kita yang menyoalkan siapa yang harus diampuni, kan? Oke. Yang harus kita ampuni adalah mereka yang telah membuat kita sengsara, sakit hati, yang menghina kita, membuat kita sedih, menangis, dan semua perkara yang membuat kita terluka dan meninggalkan kesan mendalam dalam hidup kita. Jadi, orang yang tidak mengampuni ini lebih sengsara daripada mereka yang tidak diampuni. Jadi, kita mestilah harus mengampuni ya, supaya kita tidak lebih sengsara. Jadi, kita teruskan cerita kita. Mungkin ada alasan lain kenapa kamu belum melayakkan diri menjadi duta perdamaian Tuhan. Dan apakah kamu masih ragu-ragu akan tawaran pengampunan Yesus? Sama seperti mana saudara Yusuf yang meragukan keikhlasan dan ketulusan Yusuf mengampuni mereka. Ulang sini. Jadi mari kita baca dalam Markus 16 ayat 9, Lukas 8 ayat 2, dan Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Dalam Markus 16 ayat 9 berkata begini. Saya bacakan di sini saja. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan dalam ayat Markus 16 ayat 9. Dan pada ayat Lukas 8 ayat 2 pula mengatakan begini. Lukas 8 ayat 2 mengatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Itu adalah ayat Lukas 8 ayat 2. Jadi ayat seterusnya yaitu Lukas 10 ayat 38 hingga 42 mengatakan begini. Oke, saya bacakan saja. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia, yaitu Yesus, di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku. Dan ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan ayat yang 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi itulah ayat dalam Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Jadi saya menceritakan kisah Maria Magdalena. Dan di belakang sini, sebelum terima tawaran Yesus, Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 566, ada Magdalena ini ada abang dan kakak. Dan awal kehidupan si Maria ini
dia telah meninggalkan rumah, dia bilang. Dan si Maria ini pun dia hidup bergelumang dengan dosa, penuh dosa. Dan Maria ini sangat dipandang hina dan sangat berdosalah. Dan Maria juga dia hilang arah tuju, tiada pengharapan, putus asa, rasa hancur dan remuk ulang. Mengimpikan kebebasan dari roh tujuh roh jahat, damai, kasih, pengampunan. Oke. Dan Maria Magdalena, setelah terima tawaran Yesus, segalanya berubah. Maria datang kepada Yesus menangis, menyesalkan karena dosa-dosanya yang tidak terhitung itu, dia bilang. Begitu banyak hutang dosa sehingga ia dipandang begitu hina. Berbeza dengan Simon orang Farisi, dia tidak menyadari dosanya, padahal dialah orang pertama yang membawa Maria ke dalam dosa, bilang sini. Jadi, setelah Maria terima tawaran Yesus, Yesus menunjukkan bagaimana kita boleh menjadi duta perdamaian. Yesus juga boleh saja aibkan Simon di depan semua orang karena dia tahu dosa Simon, namun dia ingin menawarkan perdamaian. Langsung sini. Dan juga kepada Simon, dan disampaikan melalui perumpamaan dalam Lukas 7 ayat 43 hingga 47. Dan seterusnya mengatakan banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Dan mari kita ingat ayat ini dalam Lukas 7 ayat 47, dan mengatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi, saya mengatakan kepada kita semua, jika kamu pernah merasakan telah melakukan banyak perkara yang berdosa, mari kita semua ingat dalam ayat tadi, yaitu Lukas 7 ayat 47. Dan itulah ayat yang mengatakan kepada kamu, terlebih lagi bagi kamu yang bergelut untuk mengampuni seseorang yang telah banyak berdosa, ataupun yang telah banyak menaruh luka dalam hidup kamu, dia bilang. Jadi apapun dendam kita sama orang, ataupun kita susah betul mengampuni, marilah kita ingat ayat ini dalam Lukas 7 ayat 47. Dan mengampuni dan diterima, dikasihi lebih besar dari dosa yang dibuat. Di dalam sini kasih Maria terhadap Yesus sangat dalam, dia bilang. Menjadi seorang yang sangat setia, menyaksikan Yesus mati hingga dikubur. Orang pertama Yesus jumpa bangkit dari kubur, yaitu si Maria Magdalena. Jadi itu saja cerita si Magdalena. Mari kita masuk dalam, mari kita tengok cerita kita pada zaman sekarang. Cerita ini dia kisah benar, yaitu kes pembunuhan ulang Donny Edward Johnson. Mari kita lihat cerita si Mr. Johnson. Saya baca di sini. Di Tennessee, di Amerika Serikat, ada seorang yang bernama Donny Edward Johnson. Dia ini telah membunuh istri dia pada tahun 1984. Dan dia telah dihakimi dan disabitkan kesalahan dan akan dihukum mati di belakang sini. Jadi untuk bertahun-tahun karena peguamnya ingin membatalkan kesnya.
setelah lama berada di penjara, Mr. Johnson telah membuat pelbagai pilihan. Yang dia mengatakan, Mr. Johnson ini dia telah dibesarkan dalam Kristen, tetapi sehinggalah di penjara pada tahun 1980 setelah mendengar seorang banduan berkhotbah. Dia bilang dia memberikan hidup dia kepada Kristus untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1990, dia bilang di sini, dua lagi orang banduan merupakan orang Seventh Day Adventist membuka Alkitab kepada saya dengan cara yang tidak pernah fikirkan, dia bilang si Mr. Johnson. Jadi, dapatkah kita melihat apa yang telah berlaku di sini? Orang yang telah berdosa, yang mengetahui tentang Tuhan, menerima belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan, dan menerimanya, dibilang sini. Dan Tuhan membuka tangannya kepada Mr. Johnson, dan dia menerima pelukan itu. Berdamailah dengan Tuhan, dibilang deh. Jadi, saya teruskan membaca di sini. Tuhan belum lagi selesai dengan keajaiban dia. Dia bilang, jadi si Mr. Johnson ini, dia telah menjadi seorang elder di Riverside Chapel Seventh Day Adventist Church di Nashville, Tennessee. Dia bilang, bukan semua gereja akan menerima mereka yang pernah berada di penjara untuk menjadi seorang elder. Dia bilang, lagi-lagi dia yang berada di penjara dan masih menunggu untuk dijatuhkan hukuman. Tetapi gereja ini telah memilih dia, yaitu si Mr. Johnson, dan memberi khotbah kepada banduan yang lain, dan telah memulakan sebuah program radio yang dipanggil What the Bible Say. Dan dia ingin mengungsikan kasih karunia yang dan pengampunan yang telah dia temui di dalam sini. Jadi, menurut laporan daripada gereja di Nashville, banduan lain telah menjadi Kristen dan telah selepas mereka dibebaskan. Banduan lain setelah dorang dibebaskan dan dorang telah mengikuti Kristen, dia bilang deh. Tapi dia bilang sini, si Mr. Johnson ini dia tidak dapat keluar dari penjara, dan dia telah dihukum mati atas jenayah yang dia telah lakukan lah. Dan hukuman mati Mr. Johnson sudah ditetapkan pada Mei 16, 2019, dia bilang sini. Jadi kemudian berlaku perkembangan yang luar biasa, dia bilang, yaitu anak si Mr. Johnson, yaitu anak tirinya lah. Dan si Cynthia ini adalah istri si Mr. Johnson yang telah membunuh. Si Cynthia ini adalah mama yang telah dibunuh oleh Mr. Johnson. Jadi, kini dia mengatakan bahwa dia telah mengampuni Mr. Johnson. Ini si Cynthia dia sudah mengampuni dia punya pangkat lah. Dan dia telah datang di hadapan Gubernur Tennessee untuk tidak membiarkan dia mati lagi. Di sini. Dan Cynthia meminta kebenaran untuk berjumpa secara bersemuka agar dia dapat mengongsikan pengalamannya mengenai pengampunan Kristen. Permohonan kepada Gubernur dibaca. Permohonan Cynthia untuk belas kasihan adalah sangat luar biasa di dalam sini. Jadi kita tahu bahwa ini adalah satu-satunya case di dalam sejarah di Tennessee di mana anak kepada mangsa telah memohon kepada Gubernur untuk memberi belas kasihan kepada seorang pembunuh. Jadi di sini
sudahlah mama si Cynthia kena bunuh, tapi si Cynthia dia bagi lagi pengampunan kepada si Mr. Johnson, yaitu ayah tiri dia. Dan di belakang sini, adakah Anda boleh mengampuni orang yang telah membunuh ibu bapa kamu? Dia bilang tadi dalam ayat yang sebelumnya saya bacakan tadi itu, tidak alasan untuk kita tidak mengampuni. Tapi bagi saya, sekiranya benar ibu bapa saya dibunuh, memang saya tidak dapat ampuni, sebab itu bagi pendapat saya lah. Dan saya teruskan membaca lagi di sini. Dan selepas saja saya selesai memberitahu dia mengenai kehidupan yang penuh dengan kesakitan dan kesengsaraan yang telah si Mr. Johnson lakukan, dia bilang, saya duduk dan mendengar sebuah suara, bilang si Cynthia. Suara itu mengatakan kepada saya, cukuplah, lepaskan, dia bilang. Benda yang keluar dari mulut saya pada waktu itu telah mengubah hidup saya selamanya, bilang si Cynthia. Jadi, saya melihat dia, yaitu Mr. Johnson, dan memberitahu dia bahwa saya tidak boleh membenci karena ianya tidak akan mendatangkan hasil, tetapi hanya membunuh saya, bilang si Cynthia. Dan si Cynthia mengatakan, dia bilang, saya mengampuni kamu, dia bilang. Jadi, di sini terdapat dua perkara penting yang patut kita ambil nota, dia bilang. Jadi, pertama, si Cynthia ini mengatakan dengan jelas kepada orang yang telah menyakiti dia, bagaimana dosa yang telah dilakukan memberi kesan kepada si Cynthia. Nah, itu yang pertama. Dan kadang-kala sebagai Kristen kita selalunya enggan untuk mengampuni. Dan selalunya kita tergesa-gesa untuk memberikan pengampunan, dia bilang. Ianya sangat penting bagi kita orang-orang yang berdosa dan juga orang yang telah berdosa kepada kita. Dan perkara penting yang seterusnya adalah apabila Cynthia mengatakan perbuatan untuk mengampuni telah mengubah kehidupan dia, bilang di sini deh. Bilang tentu sekali itu telah mengubah kehidupan Mr. Johnson juga, dia bilang. Dan tetapi mengampuni dapat mengubah orang yang mengampuni lebih lagi. Jadi cerita ini, yaitu cerita Mr. Johnson. Mr. Johnson sudah menyesal atas perbuatan dia bilang. Dia telah meminta untuk Tuhan mengampuni dia. Dia percaya bahwa Tuhan telah melakukan itu, bilang dia di sini deh. Jadi, dan dia telah meluangkan masa untuk memberikan pengampunan itu kepada banduan lain juga. Bukan dia satu orang saja, tetapi kepada banduan lain juga. Tetapi kadang-kala pelukan pengampunan itu memerlukan sentuhan manusia agar pengampunan itu berasa benar, ulang. Dalam pengembangan terkini mengenai tulisan si Mr. Johnson adalah dia menerangkan bahwa pertemuan dengan anak tirinya itu adalah pengalaman yang paling merendahkan diri dalam kehidupan dia bilang. Jadi dalam hubungan antara mereka sekarang sebagai, di belakang sini, sebagai berkat yang termahal yang seorang ayah harapkan. Yang sesuatu juga yang boleh membawa kegembiraan dalam hati pada setiap hari, dia bilang. Seperti yang dijangka, yang di sini terus cerita seterusnya, dia bilang, seperti yang telah dijangka, gubernur tidak memberi belas kasihan kepada Mr. Johnson, dan Mr. Johnson telah dijatuhkan hukuman pada 16 Mei 2019. Cerita ini saya rasakan sangat sedih. Tapi bagi si Johnson begini. Tetapi sebaik saja dia bilang,
berhadapan dengan kematian. Dia dapat mengatakan dia berasa aman atas apa saja kehendak Tuhan bilang dia di sini deh. Dan jika kerjanya sudah selesai, dia sangat berpuas hati dalam sini. Jadi mari kita baca ayat tema kita malam ini. Kita akan melihat kepada dua ayat terakhir dalam 2 Korintus 5 ayat 20 hingga 21. Oke. Dalam ayat ini saya bacakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan di sini panggilan mengatakan kita adalah duta kerajaan sorga, yaitu negara asal kita. Bernamailah semula dengan Tuhan, dengan hati dan sifat yang baru. Berilah tawaran pengampunan dan belas kasihan kepada orang yang menyakiti kamu. Dosalah yang membuat keretakan dan memutuskan hubungan sesama manusia, dia bilang. Jadi kita semua harus wajib berdamai dengan sahabat-sahabat kita lah, dengan orang-orang yang telah berbuat salah dengan kita. Dan kita boleh juga bermula untuk menunjukkan betapa indahnya kehidupan di dalam semesta yang penuh dengan kasih, dengan menawarkan pengampunan dan belas kasihan. Oke, jadi di sini dia bilang mengampuni atau terus membenci. Jadi last kali kita semua mengatakan I forgive you. Jadi kita sama-sama katakan 1, 2, 3. I forgive you. Oke. Jadi itu saja pelajaran kita pada malam ini, dan bertemu kembali pada pelajaran yang seterusnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke. Untuk menutup pelajaran ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sentiasa menjaga kami sepanjang pembelajaran firman-Mu tadi. Dan pada malam ini, berkati kami, biarlah pelajaran tadi yang berkaitan dengan perdamaian boleh kami masukkan untuk menjadikan pedoman dalam hidup kami, Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih lagi karena Engkau sentiasa mengampuni kami sebagai orang yang berdosa. Bagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Doa ini serahkan dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya.